Bapak Ibu, Shalom. Saya beberapa hari di Surabaya, tidak hujan, hanya hujan gerimis saja ya. Padahal di Solo beberapa hari lalu karena Waduk Wonogiri itu dibuka sehingga banjir kiriman di Solo itu datang, ada yang tenggelam 2,5 meter, ada rumah teman kami itu terendam 80 cm, 1 lutut lebih. Peralatan semuanya bukan rusak, tenggelam air, pompa air tenggelam air, kulkas tenggelam, peralatan elektronik tenggelam. Saudara coba bayangkan, kalau pompa air tenggelam, kulkas tenggelam, kira-kira di sini ada yang ahli elektronik ya? Ada? Kira-kira rusak apa enggak? Dia tuh 6 bulan yang lalu ditinggal suaminya karena sakit kanker, ditinggal mati suaminya. Berapa bulan kemudian bapak kandungnya meninggal. Tapi kita kuatkan terus imannya, jangan takut karena ada Yesus, Tuhan Yesus itu menyertai kamu. Selama suamimu sakit, bahkan kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan suamimu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terus kami kuatkan. Sampai mengalami kebanjiran kemarin itu, tapi ajaib, pompa yang tenggelam, besoknya itu sudah kering, kondisi basah, dicolok. Kira-kira apa yang terjadi? Konslet. Tapi ajaibnya pompa ini nyala. Dia sudah ngomong kepada kami, Pak Sugeng, Bu Debi, ini kalau kulkasku rusak, aku tidak bisa beli kulkas ini. Aku sudah, keuanganku ini menipis. Tapi puji Tuhan, kulkas itu dicolok, nyala. Elektronik semuanya dalam satu rumah itu dicolokkan, nyala semuanya. Ajaib. Dia jualan, tetangganya itu sepi-sepi, dia jualan ramai. Jualan es teh itu laku hampir 500 gelas. Jualan kondok, tahu ya kondok ya? Kondok itu stok 150 habis, dikirim lagi, habis lagi, habis lagi. Penyertaan Tuhan luar biasa. Kelihatannya mengalami musibah, kelihatannya mengalami sepertinya terpuruk, tapi ada kabar baik. Ada Tuhan Yesus Allah kita yang hidup, menyertai dan memberikan pemulihan. Bahkan memberikan orang lain yang melihat itu sampai bahasanya Jawa itu gumun. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu di sini pagi ini datang dengan letih lesu, sepertinya sudah tidak ada harapan, putus asa. Pagi ini ada kabar baik. Ada Tuhan Yesus Allah kita yang hidup, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, berarti ada rencana baik di dalam hidup kita. Tuhan akan pulihkan dan orang melihat kuasa yang terjadi itu, orang akan tercengang dan melihat keajaiban Tuhan. Seperti lagu tadi, di tengah di kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja. Istilah bahasa Jawanya itu sudah megap-megap, tidak ada harapan, putus asa. Tapi ketika tangan Tuhan memegang tangan kita dan diangkat, dipulihkan, diberikan harapan, harapan yang ya dan pasti, bukan harapan abal-abal, bukan PHP, tapi ya dan amin, hidup kita dipulihkan. Amin. Kita masuk dalam judul firman Tuhan hari ini adalah hidup yang berdampak. Di Kisah Para Rasul 17 ayat 28, di sana dikatakan sebab di dalam Dia
Kita hidup, kita bergerak, terus kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari apa? Keturunan Allah. Kita ingat-ingat 4 hal pagi ini. Pertama, ada 5 ya. Di dalam Dia ada apa? Hidup. Terus? Dan kita adalah keturunan Allah. Ini ketika Rasul Paulus ketika menunggu Silas dan Timotius. Ketika itu dia melihat penduduk itu menyembah dewa-dewa, bahkan di meja persembahan itu, ketika Paulus berada di Athena, Paulus itu mengatakan, melihat satu meja persembahan itu, loh di situ kok ditulis untuk Allah yang tidak dikenal. Paulus ngomong sama orang-orang itu, kamu tuh bagaimana menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Allah yang tidak kamu kenal kok kamu sembah. Kemudian Paulus ini menjelaskan kepada mereka, ini, bahwa Allah yang aku sembah itu Allah pencipta bumi dan langit dan seluruh isinya, dan Allah yang hidup. Dan Allah yang aku sembah itu bukan buatan tangan manusia, tapi Allah yang hidup. Kalau kita tinggal di dalam Dia, Paulus katakan kita hidup, bergerak, dan ada. Kita ini sadari bahwa kita ini adalah keturunan Allah. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa kita ini adalah anak-anak kerajaan Allah? Amin. Kalau kita warga kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Allah, berarti pola hidup kita, cara hidup kita tentunya mencerminkan anak kerajaan Allah. Betul ya? Terus, yang pertama tadi kita bahas hidup. Hidup ini bahasa Yunaninya itu sau. Sau ini kata kerja. Kata kerja yang, kalau kata kerja itu berarti mencerminkan, mengekspresikan tindakan kita itu loh. Tindakan hidup kita ini apa? Enjoy life, jadi menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya ini artinya hidup yang berorientasi kepada Kristus. Berarti seluruh hidup kita percayakan kepada Kristus. Seluruh hidup kita mengekspresikan kepada Kristus. Kalau seluruh hidup kita berarti perbuatan kita. Apalagi pikiran kita, perkataan kita, tindak tanduk kita, semuanya mencerminkan Kristus. Semuanya berpusat kepada Kristus. Nah, di Filipi 1 ayat 21, Rasul Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika Rasul Paulus yang pada waktu dulu belum mengenal Kristus, dia seorang pemberontak, anti-Kristen, bahkan menganiaya orang-orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertobatan, hidup baru di dalam Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Kristus, dia katakan, karena bagiku adalah, hidup itu adalah Kristus, mati adalah hidup. Kalau saya katakan, aku adalah insinyur, berarti identitas saya adalah insinyur, ya kan? Kalau adalah ini mencerminkan identitas. Identitas saya adalah insinyur, seorang pembangun. Kemudian aktivitas saya, kalau saya ngomong saya adalah insinyur, aktivitas saya berarti di mana? Ya,
di proyek, ya toh? Di bangunan, di rumah-rumah yang dibongkar kan begitu. Nah, aktivitas kita, identitas kita harus jelas. Kalau karena bagiku hidup adalah Kristus, berarti identitas kita ini mencerminkan Kristus. Aktivitas kita, aktivitas sebagai warga kerajaan Allah. Aktivitas kita juga aktivitas Kristus, tidak mencerminkan Kristus. Kemudian apa? Prioritas kita. Dalam hidup kita, segala prioritas kita berprioritas kepada Kristus. Amin. Yang sudah mengerti maupun belum mengerti katakan amin. Coba toleh kanan kiri dan katakan hidup. 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 Bahasa Jawa itu ada pepatah bahasa Jawa, urip. Urip iku urup. Urip itu kan hidup. Hidup adalah urup. Urip ya urip, bener. Urip iku urup. Menyala. Bukan membakar loh ya, bukan membara panas, enggak. Menyala. Artinya kalau kita hidup itu harus bisa menyala. Bisa dirasakan orang lain. Bisa memberi dampak yang baik kepada orang lain. Bisa berpengaruh kepada orang lain. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini, karena bagi saya, apa Bapak Ibu? Hanyalah Kristus dan mati berarti untung. Karena bagi saya, tujuan hidup saya adalah hanya kalau kita seluruh hidup kita berorientasikan kepada Kristus, prioritas kepada Kristus, dan hidup kita ini mencerminkan Kristus, menaruh Kristus di dalam hidup kita. Kalau prioritas hidup saya Kristus, berarti segala sesuatu, apapun yang akan saya lakukan, saya utamakan Kristus. Saya tanya kepada Kristus, saya utamakan Kristus. Kalau saya sedang membimbing keluarga saya prioritaskan Kristus yang menjadi pemimpin saya. Berarti saya tidak bisa otoriter sekehendak mau saya sendiri. Tetapi menurut kehendak siapa? Kristus. Kalau saya sedang mengasihi istri saya tidak bisa mengasihi secara sembarangan. Prioritas saya Kristus, saya mengasihi dengan dasar Kristus. Kalau saya mendidik anak saya didik dengan dasar prioritas Kristus. Betul? Kalau saya bekerja dengan prioritas Kristus. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak bisa abu-abu. Betul? Dalam melayani Tuhan juga prioritas Kristus. Kalau janjian bisa ya hari Minggu ya, bisa, ya biya. Tidak bisa ya tidak bisa. Jangan bilang ya terus tahu-tahu tidak datang, tidak muncul. Prioritas. Identitas kita, kalau kita sudah mengetahui identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai anak Allah, pasti kita mempunyai tujuan hidup. Setuju enggak? Kalau identitas saya ini seorang dokter, saya pasti jelas. Tujuan saya mengobati orang sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, tujuan hidup saudara itu apa? Saya pernah ya di sini bertanyakan tujuan hidup Bapak Ibu itu apa? Pernah ya Tante ya? Nah, sekarang saya ulang lagi, Bapak Ibu tuh hidup di dunia ini tujuannya apa? Jangan sampai kita menjawab, aku enggak tahu Pak. Pokoknya aku hidup, bangun tidur, makan, kerja, pulang tidur. Aku orang duwe tujuan Pak, aku enggak punya tujuan. Pokoknya aku hidup, tahu-tahu kok aku ceprot lahir di dunia. Jangan. Sekarang coba, ini pertanyaan sederhana tapi kan menggelitik ya.
Apa ya tujuan hidupku? Kalau tujuan hidup kita jelas, bahwa tujuan hidupku kepada Kristus. Seluruh prioritas hidupku kepada Kristus. Cara berpikirku berorientasikan kepada Kristus. Perbuatan, perkataanku mencerminkan Kristus. Aku hidup ini hanya untuk Kristus. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36 katakan, semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, yang terakhir, bagi kemuliaan Allah. Kalau kita sudah punya tujuan hidup yang jelas, yang dimaksud Paulus tadi hidup sudah jelas, maka tentunya kita pasti punya identitas diri. Identitas diri kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kemudian tentunya kita memiliki rasa aman. Kenapa memiliki rasa aman? Karena Tuhan penjaga kita. Kalau kita sebagai anak kerajaan Allah, kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, untuk menyelesaikannya bukan dengan cara kita, tetapi itu tanggung jawabnya kerajaan Allah. Betul? Kalau kita diizinkan dalam satu proses yang sampai sepertinya terpuruk, seperti tadi yang saya cerita di awal. Ditinggal suami, ditinggal utang. Utangnya juga tidak main-main. Sampai nanti rumahnya disita. Rumah disita pun masih punya hutang. Sudah sepertinya jalan buntu. Kalau segitiga itu sudah di sudut ujung segitiga. Dan tidak bisa kemana-mana. Tapi ketika orang ini menyerahkan hidupnya kepada Kristus, memprioritaskan Kristus dalam hidupnya, tentunya setiap dosa yang sudah dilakukan, bertobat, merubah cara hidupnya dengan kuasa Roh Kudus, hidupnya dipulihkan, diubahkan. Memprioritaskan Tuhan. Mulai jam doa, mesbah doa. Mulai berubah perkataannya. Mulai menghadirkan dirinya. Kalau dia warga kerajaan Allah, memprioritaskan Kristus, tentunya dia juga mau hadir dalam ibadah, dalam doa syafaat, dalam komsel. Dia mulai membangun pondasi hidupnya, menaruh dasar kepada Kristus. Utang kartu kreditnya di bank 150 juta, lunas. Tahu-tahu keluar dari bank itu muncul asuransi dan itu mengcover menutup hutang suaminya, lunas. Pekerjaannya dipulihkan, bahkan rame yang tidak masuk akal. Dia melihat kuasa Tuhan, di tengah kelemahannya dia melihat kuasa Tuhan bekerja. Dipulihkan. Mulai survive. Bapak Ibu yang sekarang ini datang mungkin sudah hopeless, tidak ada harapan. Seperti di sudut segitiga, jangan takut karena ada Allah yang hidup. Kalau engkau menyerahkan hidupmu di tangan Tuhan, mempercayakan hidupmu di tangan Tuhan, dan memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, urusan masalah di depan kita masih tetap ada. Tapi yang menyelesaikan bukan dengan cara kita. Tapi sudah urusan kerajaan Allah. Nanti Tuhan yang bekerja. Satu persatu bekerja. Menyelesaikan, menuntaskan satu persatu. Membuat kita itu terperangah keheran-heranan. Kok bisa ya selesai?
Kok bisa terjadi? Ini kuasa-Mu Tuhan. Mulut kita nanti akan dipakai Tuhan menyaksikan kuasa Tuhan itu terjadi. Kita bisa bersaksi. Aku juga tidak tahu masalah ini, aku sudah bundel, tapi tahu-tahu ada jalan keluar. Ada orang datang membantu. Orang itu tidak kenal, membantu. Cara Tuhan itu bisa 1000 cara. Asal kita percaya dan menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan selesaikan dengan caranya Tuhan. Itulah kuasa Tuhan yang dinyatakan sehingga kita tidak bisa berkata lagi, ini kekuatanku, ini caraku, ini kehebatanku, sudah tidak bisa. Mulut ini seperti dikunci. Kalau tidak Tuhan, tidak bisa ini Tuhan. Kalau bukan kemurahan-Mu, tidak bisa Tuhan. Kalau bukan pemeliharaanmu, tidak bisa Tuhan. Itulah kita sedang dipakai Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan kepada semua orang. Kalau hidup berorientasikan Kristus, berarti cara hidup kita bukan dengan cara hidup dunia. Kalau disakiti, dibalas disakiti. Enggak. Betul? Saya ini, tempat tinggal saya itu kebetulan jalan depannya itu jalan yang tidak lebar. Mobil bisa masuk, kalau simpangan dipaksakan mungkin ngepres. Tapi kalau satu mobil dengan satu motor simpangan longgar. Nah, di depan saya persis itu mau dibuka salon. Terima krembat, cuci rambut dan sebagainya, harganya relatif murah. Saya ngomong sama itu, waduh ini nanti kalau dibuka harga murah gitu, orang parkir di depan gitu, parkir motor, enggak mungkin mobil. Motor berjubel-jubel, saya mau masukkan mobil juga enggak bisa. Sampai pintu saya ini saya buat lebarnya itu 5 meter lebih. Supaya manuver mobil bisa keluar masuk enak. Di depan ini belum selesai, di sebelahnya itu naruh kandang ayam di sebelahnya, depannya rumahnya dia, di pagernya orang. Bukan di rumah saya, di sebelah. Kursi duduk di situ, kursi kayu. Jadi pintu saya akan ada yang kecil, ada yang panjang. Yang kecil ini kalau dibuka enggak bisa full, tapi ketatap kursi itu, otomatis mengganggu manuver mobil saya. Kadangkala motor ditaruh di sana, saya mau keluar enggak bisa, mengganggu. Kadangkala istri saya, aduh motor itu kok di situ lagi sih? Kita harus berhenti, pindahkan motor, masukkan mobil, kembalikan motor. Saya yang menenangkan, udah Mi, enggak apa-apa. Kita sabar aja. Kita pergi, istri, Pi aku belikan ini ya, untuk depan rumah itu ya, dikasih oleh-oleh. Mobil saya pernah keluar, keponakannya duduk di situ, diem aja. Diem aja, mobil saya mau nyenggol kursi itu diem aja. Sampai brek gitu baru kakinya diangkat. Aduh, dalam hati itu panas ya. Bukan urup yang tadi. Bergelora ini rasanya pengen turun, memaki dia, tapi enggak. Saya cuma turun, wah kursi ini Mas, diberdirikan dulu ya. Jadi selalu mengganggu terus. Tapi kita sering, istri saya tuh belikan sesuatu, bawakan. Apakah ada efeknya, pengaruhnya? Enggak, tetap saja gitu. Tapi tetap kita tabur kasih, menabur kasih. Depan rumah, sebelah sana, satu lagi yang sebelah sana. Setiap pagi, bapaknya itu sudah agak sepuh, bawa anjingnya dia, di depan pintu saya tuh ada lubang pembuangan air. Memang saya buatkan supaya kalau cuci mobil, air langsung buang ke sana, enggak mengganggu ke jalan. Anjingnya tuh selalu dipipiskan di situ. Maaf ya, buang kotoran di situ. Nah, ini Bapak Ibu yang mendengarkan, yang tertawa itu mulai umup. Ya kan?
Tetangga ini menuduh, saya punya anjing 3. Kebetulan kami suami istri penggemar anjing. Tapi pembuangan air kencing maupun kotorannya itu kita siapkan, di belakang itu saya siapkan tinggal disiram dan masuk masuk ke lubang itu langsung ke septic tank. Lah saya insinyur, saya bisa mendesain dengan yang enak gitu. Depan ini, waduh, maaf ya ini saya cuma nirukan aja. Mambu kencing, kurang ajar, anjingnya pipis sembarangan. Itu yang pendengar mami saya cerita. Dan mami saya cerita pernah dibuka pintunya, waktu dibuka sedikit, mau belanja, tetangga depan sana tuh bawa karbol sama air disiram. Nyoh, beneran mambu. Biar gitu kan cipratannya nyiprat ke mami saya. Mami saya juga diam aja, cerita itu pada kami, terus biarin minta apa-apa. Nanti istri saya malah enggak apa-apa, biarin aja. Berarti Tuhan izinkan bisa memberi tempat yang lebih baik. Pikiran positif, pikiran yang percaya bahwa Tuhan ini izinkan untuk proses yang lebih baik. Kita nanti kalau pergi kasih oleh-oleh aja. Depan rumah saya anaknya melahirkan, istrinya melahirkan. Kita datangi berdua, belikan kado, salami, ngobrol. Jadi baik. Tetangga sana juga baik, wong sering beli oleh-oleh, dikasih oleh-oleh. Tetangga sana ada melahirkan anaknya, kita datangi, kasih kado, kasih oleh-oleh. Apakah orang yang hidup memprioritaskan Kristus, berorientasikan Kristus, terus dilecehkan, dihina? Itu urusan kerajaan surga. Kalau kita sebagai anak kerajaan Allah, digencet seperti itu, bukan kita. Kalau kita menghadapinya tetap mencerminkan anak kerajaan Allah, semuanya urusan kerajaan Allah. Bukan kita urusannya, Tuhan. Tahu yang terjadi saudara, kita ini tidak pernah mendoakan jelek. Depan rumah ini cari uang, minta tolong yang tetangga sana. Aku cari uang. Dia pinjam, dikasih 25 juta, diambil untung malahan yang sana itu. Diambil untung 5 juta. Jadi suruh bayar bunga, uangnya diambil dulu 5 juta. Tidak bisa bayar, dicari yang punya uang, ini melarikan diri. Salonnya ditutup, pindah ke rumah orang tuanya. Ini sudah kosong rumahnya. Tidak ada salon lagi, tidak ada yang parkir di situ lagi. Bersih. Yang sebelah sana, karena ikut terlibat, minggat sekalian. Maaf ya, suami istri bertengkar. Rombongnya dibawa istrinya, minggat. Pulang ke rumah orang tuanya. Kursinya diambil. Kandang ayam bersih diambil. Tidak tinggal di situ lagi. Kosong 2 rumah ini. Saya manuver mobil merdeka. Tidak ada hambatan. Seperti jalan tol bebas hambatan. Belum lagi selesai. Depan rumah yang bawa anjingnya setiap pagi pipis di lubang itu. Saya dengar sakit stroke. Saya cuma gini, Tuhan, kalau urusan dengan kerajaan Allah, kita ini tidak pernah mendoakan, oh Tuhan, jadikan dia masalah ini. Enggak, malah kita memberkati. Kita diproteksi Tuhan, tidak dipermalukan. Berapa lama? Meninggal. Nah, kalau sudah sakit dan meninggal, siapa yang bawa anjingnya pipis di situ lagi? Enggak ada. Boleh Bapak Ibu kalau main ke rumah saya,
boleh duduk di situ sambil dicium-cium, sudah tidak ada bau kencing. Bersih. Itu caranya Tuhan bekerja. Kalau kita hidup berorientasikan kepada Kristus, memprioritaskan Kristus, pasti kita identitas diri jelas, rasa aman ada. Karena ketika kita ada masalah, ketika ada gencetan, kita ada apapun yang kita hadapi, Bapak kita di surga itu lebih tahu apa yang menjadi urusan kita. Dan dia akan handle. Kalau Bapak di surga sudah handle, pasti diberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Dan tentunya moral kita juga benar. Otoritas moral kita benar. Kita sudah tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita bisa menentukan dengan benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Betul? Dan setiap potensi kita, Tuhan akan munculkan. Loh, aku dulu enggak berani berdiri di depan. Aku sekarang dulu enggak suruh doa, enggak mau, enggak berani. Ini tahu-tahu kok aku disuruh biu gembala doa, kok berani ya? Dan ini mulutku kok jadi bisa? Loh, aku enggak pernah saksi. Aku kok bisa bersaksi kepada orang ya? Potensimu akan muncul. Dan Tuhan akan promosikan hidup kita dengan caranya Tuhan. Saya baru saja tuh closing pekerjaan yang mengenalkan saya tidak kenal, yang membuat mau renovasi rumahnya, membangun rumah, saya juga tidak kenal. Saya cuman begini, Tuhan, ini sudah urusan kerajaan surga. Tugasku hanya aku menjalankan sebagai anak-anak kerajaan Allah ini. Aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku prioritaskan hidupku kepadamu Tuhan. Apapun yang aku lakukan, Kristus yang menjadi utama dalam hidupku. Coba Bapak Ibu kalau punya anak Bapak Ibu berkata seperti itu, aku lakukan, aku prioritaskan papa sama mama. Aku pokoknya menyenangkan papa mama. Aturan yang papa mama buat dalam keluarga ini, aku tidak akan melanggar. Aku mau taat. Nak, nanti jam 9 antar surat ini ya ke sana. Sekalian terus nagih ke sana, ke sana. Iya Pak. Sore kembali, Pak aku sudah lakukan semuanya. Sudah benar. Aturan yang Bapak Ibu buat, anak ini taat melakukan. Suatu kali anak ini mengalami masalah di luar. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Bisa jadi anak itu sudah papa yang mama sama mama aja yang maju, yang selesaikan. Apalagi Bapak kita di surga. Dia akan melindungi kita, memproteksi kita. Kalau kita dalam keterpurukan yang sudah Bapak Ibu katakan, aku sudah tidak bisa ditulungi lagi masalahku. Masih ada satu lagi harapan, yaitu Tuhan Yesus. Yang bisa mengangkat tangan Bapak Ibu untuk bangkit kembali. Bahkan menyatakan kuasa Tuhan. Perjalanan hidupmu dibuat berhasil. Amin. Terus. Coba kita baca di Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca dengan simak pelan-pelan ya. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan yang sebetulnya dosa dan beban itu yang merintangi perjalanan kita. Makanya tanggalkan bebanmu, akhiri dosamu, bertobat. Kemudian, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, marilah kita melakukannya dengan, coba kita ulangi bersama-sama dengan keras. Dengan mata yang tertuju kepada
Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan mulai siang ini, Bapak Ibu yang putus asa, jangan putus asa lagi. Amin. Akhiri. Tanggalkan bebanmu dan bertobat atas dosamu. Dengan melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan mata yang tertuju kepada masalah. Bukan mata yang tertuju kepada lawanmu. Kalau saudara sekarang ini sedang digencet, mata kita jangan tertuju kepada, seperti saya tadi rasanya digencet. Kalau saya ikuti terus, hati ini tidak berprioritaskan pada Kristus, tidak dengan mata tertuju kepada Yesus, mata saya tertuju kepada tetangga depan, tetangga sana, rasanya kayak dikepung, tidak akan selesai. Tapi dengan mata yang tertuju kepada Yesus, tapi ingat, ini yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan, kedewasaan, iman kita semakin kuat. Tapi jangan lupa, dengan mengabaikan tekun, mengabaikan kehinaan tuh, apa yang membuat hati kita tergores, membuat perasaan kita jadi tersinggung, tergores, dilecehkan, abaikan. Ganti dengan sukacita besar bahwa aku ini anak kerajaan Allah. Aku punya Kristus yang memimpin hidupku. Ini hanya biasa, belum disalib. Ini dia tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya. Ingatlah selalu akan dia sampai mati disalib. Tekun memikul salib, artinya rela menderita. Tapi penderitaan itu tidak menghanguskan kita. Penderitaan itu tidak membuat kita semakin terpuruk. Tapi penderitaan yang diizinkan Tuhan itu membuat iman kita semakin dewasa. Semakin maju, semakin bertumbuh. Sehingga ketika ada badai goncangan sehebat apapun, seperti tanggul Wonogiri yang dibuka, banjir bandang dikirim ke Solo, iman itu tidak akan goyah. Saya ngomong sama teman saya, kamu bersyukur loh, Tuhan itu menyertai kamu tanpa melepaskan sedetik pun. Tuhan sedang menyatakan kuasa kepadamu. Diizinkan rumahmu dalam kebanjiran, tapi imanmu tetap percaya pada Tuhan. Usahamu diberkati. Alat-alat elektronik secara logika rusak, tidak rusak. Tuhan sedang menyatakan kuasanya. Jangan takut. Terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang dia malah mengizinkan rumahnya dibuka, doa syafaat. Kamis kemarin saya lihat, mengizinkan dibuka doa syafaat di rumahnya. Orang-orang datang, doa syafaat. Doa syafaat yang datang tidak banyak di tempat jemaat lainnya. Dia ada di sana. Mulai dia prioritaskan Tuhan. Kemudian, kok macet no? Nah, yang sebelumnya. Terus sebelumnya satu lagi no, ya. Yang kedua, sebab di dalam dia kita tadi hidup sudah ya, kita bergerak. Bergerak ini berarti
Tidak statis, ya benar. Bergerak berarti tidak diam. Betul? Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dalam bahasa aslinya dunamis, kekuatan, kemampuan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam bahasa aslinya itu dunamis itu kekuatan, kemampuan. Kata-kata ini melahirkan istilah dinamo yang selalu bergerak. Dinamo itu berarti satu kumparan yang berputar di poros, di medan magnet dan menghasilkan apa? Arus listrik. Karena bergerak. Coba saudara naik sepeda, kalau standarnya dilepas, tidak bergerak, apa yang terjadi? Jatuh. Supaya tidak jatuh, supaya ada keseimbangan, harus bergerak. Terbukti setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu nanti baca ya, pasal 8 ini, mereka bergerak aktif, penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa, dan banyak jiwa-jiwa bertobat. Ketika kita hidup dalam prioritas Kristus, kita tentunya tidak bisa tinggal diam. Kita tidak bisa berfokuskan kepada aku. Kenapa? Ini. Orang yang dinamis tidak akan pernah menjadi tua cara berpikirnya. Fisik boleh tua, tetapi orang yang dinamis, Bapak Ibu pernah menemui seorang yang rambutnya sudah putih, maaf ya, tapi cara berpikirnya tetap, aktif terus. Saya tidak ketemu customer saya itu 12 tahunan kira-kira. Ketika ketemu, rambutnya sudah putih semua, umurnya sudah hampir 80, 79. Cara ngomongnya, cara pergerakan pikirannya, tidak pernah menjadi tua. Tetap aktif terus, saya sampai, karena dia bergerak terus. Seperti pisau itu diasah terus. Coba pisau yang tajam, taruh di dapur, jangan dipakai, diamkan aja. Apa yang terjadi? Karatan dan menjadi tumpul. Tapi kalau pisau itu diasah terus, akan menjadi tajam. Dan ketika di tangan orang yang tepat, pisau itu sangat berguna. Betul? Kalau hidup kita sudah prioritaskan Kristus, jangan kita fokus ke diri kita. Aku pokoknya fokus kepada Kristus. Aku pada hidupku. Tapi tidak bergerak dan berdampak untuk orang lain. Jangan. Karena firman Tuhan berkata, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling itu berarti kedua belah pihak. Saling. Kalau saya sama Nuh saling mengasihi, berarti saya mengasihi Nuh, Nuh mengasihi saya. Dua arah. Saling. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu juga. Kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita harus bergerak aktif untuk bisa berdampak ke orang lain. Yang tadi katanya, pepatah Jawa, urip iku urup. Bergerak dalam apa? Ini beberapa contoh ya, melayani sesama. Membantu orang yang membutuhkan, besuk orang sakit, kunjungan jemaat, membantu kegiatan gereja. Memberitakan penginjilan, kabar baik tentang Tuhan Yesus melalui kesaksian hidup saudara. Ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, saksikan hidupmu. Nanti Roh Kudus yang bekerja, yang jamah hati. Temanmu itu, jamah hati orang lawan bicaramu itu. Dan terlibat dalam kegiatan gereja, komsel. Di sini ada komsel ya? Belum ya? Kalau komsel keluarga, adakan mesbah keluarga, doa syafaat, komunitas pria wanita kalau ada.
Kemudian doa dan membaca firman ini tentunya adalah aktivitas sebagai anak warga kerajaan Allah. Betul? Ini perlu diwaspadai begini. Di awal tadi saya sampaikan, ingatlah bahwa kita ini, identitas kita ini adalah anak kerajaan Allah. Berarti segala aktivitas kita harus mencerminkan sebagai anak kerajaan Allah. Bukan kita baca Alkitab, berdoa supaya aku diberkati Tuhan. Bukan aku kunjungan ke jemaat supaya aku diberkati Tuhan. Bukan aku melakukan pelayanan supaya. Kalau supaya itu mentalitasnya mentalitas hamba. Loh kok bisa begitu? Kita ini mentalitasnya sebagai warga kerajaan, anak putra kerajaan Allah. Betul? Contoh ya, kalau Bapak Ibu punya anak, nak, kamu bantu Papa di perusahaan Papa ya. Ya Pak, aku mau bantu. Aku mau gaji berapa? Nanti aku bantu. 5 juta. Waduh, kurang Pak. Aku udah mau gaji 7 juta, aku bisa tak fullkan waktuku ke sana. Supaya, aku gaji 7 juta, supaya aku bisa memberikan waktuku yang lebih baik di sana. Kirim barang ini ya. Iya. Papa ngasih aku berapa komisi? Hitung-hitungan terus. Dia cuman hanya menjalankan tugasnya sebagai hamba dan dia lupa statusnya sebagai anak. Kita jangan pernah lupa status kita anak. Kalau kita sedang melakukan tugas, milikilah hati hamba. Artinya merendahkan diri, bukan sombong. Merendahkan hatimu di hadapan orang. Layanilah. Tuhan Yesus saja ketika bertemu dengan murid-muridnya, dia merendahkan hati menjadi sebagai hamba. Melayani murid-muridnya, membasuh kakinya. Tapi apakah Tuhan Yesus lupa? Ketika dia melakukan tugasnya sebagai hamba, dia lupa bahwa dia adalah anak Allah. Enggak. Ketika melakukan tugasnya, miliki hati hamba. Tetapi ketika selesai, dia masih tetap ingat, aku ini adalah anak Allah. Kalau kita sebagai anak, melakukan tugas yang orang tua kita berikan kepada kita tidak usah hitung-hitungan. Gaji itu orang tua kita pasti memberikan yang bijaksana. Warisan kita tidak usah minta, warisan itu sudah disediakan. Kalau coba bayangkan kalau seorang karyawan datang ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan, aku minta warisan bos. Aneh. Kenapa saya kok melenceng ke arah sini ya? Dah, itu nanti kabar aja. Sudah. Yang penting poinnya, kita melakukan semua ini, dasarnya hidup sebagai Kristus. Prioritas Kristus. Hidup adalah Kristus. Identitas, aktivitas kita, prioritas kita adalah Kristus. Tidak ada ekspektasi yang lain. Bukan kita melakukan ini semuanya karena supaya aku diberkati, supaya. Tapi di awal dulu, hidup kita prioritas Kristus. Kalau hidup kita sudah prioritas Kristus, otomatis ini akan kita kerjakan. Karena kita mengasihi Bapak kita di surga. Itu sudah tugas sebagai warga kerajaan Allah. Itu adalah tugas yang harus kita lakukan sebagai anak Allah. Amin. Paham ya Bapak Ibu? Kita lakukan karena hidup kita dulu benar, baru melakukan ini. Bergerak. Terus yang ketiga, hidup sudah, bergerak sudah, ada. Ada ini adalah eksis. Ada membuktikan bisa dilihat, bisa dirasa orang lain. Eksis, keberadaan kita tidak menjadi bahan cerita saja,
Bahan cerita itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadikanlah bahan cerita yang positif. Bagaimana bisa positif? Ya kita lakukan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini slide ini bisa berjalan karena ada siapa? Ada siapa? Hah? Slide ini bisa bergerak karena ada siapa? Ada Nuh di sini. Iya toh? Karena ada keberadaan Nuh. Keberadaan dia bisa dirasakan. Tadi kita memuji Tuhan. Teksnya bisa berganti-ganti karena siapa? Karena Nuh. Keberadaan kita bisa dirasakan orang. Nah, kita punya status jabatan tidak penting tapi dapat memberikan arti. Artinya jabatan kita itu tidak penting. Kalau kita jabatan kamu sebagai ketua youth ya. Jabatannya keren, ketua youth. Tapi keberadaan dia, adanya dia sebagai ketua youth tidak dapat dirasakan oleh anak-anak youth, juga ada artinya. Betul? Jabatanmu adalah pendoa. Pendoa itu tidak pernah dilihat orang. Tapi dia lakukan sungguh-sungguh. Kuasa Tuhan bekerja, hadirat Tuhan ada. Nanti Desember kan ada, apa itu namanya, retreat ya Tante? Camp. Tim doa tidak kelihatan. Tidak tahu tim doa mulainya kapan, bulan apa. Tapi tim doa ketika bergerak, ketika perjalanan Tuhan berikan kelancaran dan semuanya dapat dirasakan orang. Kadang malah sering pendoa itu dilupakan. Apakah berarti? Apakah? Enggak. Enggak apa-apa Tuhan, enggak penting itu. Jabatan itu enggak penting. Pujian orang enggak penting. Yang penting aku melakukan sebagai anak warga kerajaan Allah. Aku lakukan tugasku supaya keberadaanku ini betul-betul berada. Harus menjadi berkat. Kita ini adalah garam, kita adalah terang. Membuktikan keberadaan kita. Garam ini sesuatu kelihatan tapi dapat dirasakan. Terang dapat dirasakan. Kalau saudara masuk ruangan gelap, nyalakan lilin, terang, kan sudah dapat dirasakan, terang. Garam itu sepele, kecil. Coba ibu-ibu kalau masak tanpa garam, apa yang terjadi? Wah kelihatannya capcay goreng, enak. Tapi tidak ada garamnya. Kok manis tuh, tidak ada asinnya. Lama-lama, enak. Iya toh? Bikin ikan asin, tanpa garam, ya ikannya akan keluar set semuanya. Saya pernah diajak mancing kakak saya dapat ikan kutuk. Kutuk itu apa? Ikan gabus. Nah, dibelah, dijemur. Tapi sebelum dijemur kasih garam. Saya lihat beberapa waktu, berapa hari. Loh kok enggak busuk? Sampai seminggu, 2 minggu enggak busuk. Digoreng, dimasak enak. Coba kalau tanpa garam, akan membusuk, keluar set dan jadi bangkai. Keberadaan kita ini seperti garam itu loh. Kecil tidak ada artinya. Tapi ketika dirasakan orang, sangat berasa sekali. Kuncinya yang pertama tadi, hidup kita prioritas Kristus. Ketika kita berada di sini, kita berada dalam pelayanan, kita berada dalam komunitas, kita berada di dalam keluarga, hidup kita ini dapat dirasakan yang baik, yang manis. Dibicarakan orang, tapi dibicarakan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu mungkin hanya tugasnya ngatur kursi ini. Yang ngatur kursi tadi siapa ya? Coba enggak ada orang-orang itu, kita bisa duduk lesehan. Betul? Apa gimbal tadi saya tak tahu dari sini dicas. Dicas sama Nuh. Kalau enggak ada dia, gimbalnya enggak bisa ada powernya. Apa bisa? Bapak Ibu disiut.
keberadaan kita harus eksis, berarti, bergerak. Termasuk anak-anak muda yang menciptakan Bapak Ibu hanya di rumah, memakai aplikasi GoFood. Saya enggak promosi ini, tapi ini karena bergerak aktif. Kita di rumah aja bisa kirim makanan sampai ke rumah. Kita bisa ambil barang di sana, tahu-tahu di rumah ada sudah yang ngirim pakai aplikasi. Kalau kita semuanya ini aktif bergerak dan eksis ada di dalam satu komunitas ini, maka akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Saling mengikat, artinya saling merangkul, saling brother keeper, saling menolong, saling menopang, menguatkan dan sebagainya. Maka kita bisa punya fungsi masing-masing. Ada, tim doa ada dan dapat dirasakan. Tim musik ada, memainkan musik dapat dirasakan. Pemimpin pujian, song leader, singer, semuanya dapat dirasakan. Di sini ada pemimpin, dapat dirasakan. Bapak Ibu kalau tidak ada pemimpin di sini, terus bagaimana? Kan jadi liar. Ditaruhlah pemimpin di sini. Bapak Ibu taat. Aku mau taat sama pemimpinku. Lu kok taat deh? Aku mau hidup memprioritaskan Kristus. Tuhan Yesus saja taat sampai mati. Rela mati di kayu salib. Aku hanya taat sama perintah, peraturan. Kenapa aku tidak bisa? Tapi kalau orang melihat, orang ini kok bisa tunduk, taat. Hatinya penuh kasih. Lah itulah, eksis, ada. Keberadaanmu dirasakan. Kristus yang ada dalam hidupmu itu dirasakan orang. Pergerakanmu yang sudah ada Kristus itu dirasakan orang. Amin. Matius 5 ayat 3, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Selain dibuang diinjak orang, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Perbuatanmu, argon. Perbuatanmu itu supaya dirasakan orang. Perbuatan apa? Perbuatan yang didasari dengan Kristus, yaitu kasih. Bapak Ibu pernah dengar ini? Joni Erik Tada. Hah? Pernah? Pernah dengar? Joni Erik Tada ini lahir 15 Oktober 49 di Amerika Serikat. Ketika umur 17 tahun, Joni ini kecelakaan. Renang dan seperti ada arus listrik menarik dia, menyengat dia dan akhirnya lumpuh. Dari bahu sampai ke kaki ini tidak bisa digerakkan. Hanya leher kepala saja. Padahal dia waktu masa remaja sudah terima Tuhan sebagai juru selamatnya, sudah hidup di dalam Tuhan. Dia merasa putus asa, depresi, tertekan karena kehilangan organ tubuh dari leher ke bawah, tidak bisa digerakkan. Dia depresi, awalnya menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan dengan kasih, dengan kelembutan, kirim orang-orang untuk memotivasi dia, memotivator dia. Sebagai motivator, memberikan kata-kata yang lembut. Kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, menjamah hatinya. Dan dia mulai kembali kepada Tuhan. Mulai menyadari bahwa apa yang terjadi ini Tuhan izinkan pasti punya rencana yang baik. Kemudian ia belajar melukis. Ini kalau Bapak Ibu lihat dengan mulutnya itu dia melukis. Keluarlah lukisan-lukisan yang bagus dan bahkan meraih penghargaan nasional
atas karyanya. Kemudian dia menulis buku, isinya menceritakan kehidupannya dia itu, dan autobiografinya dia ditulis dan menjadi sangat populer dan diangkat menjadi sebuah film. Jadi bukunya ini diterjemahkan dalam 50 bahasa dan terjual 5 juta eksemplar. Banyak. Kemudian filmnya yang ditayangkan ke seluruh dunia ini lebih dari 250 ribu orang menaruh harapan kepada Kristus. Saya lihat baca ini luar biasa. Dari keterpurukan yang sudah lumpuh seluruh badannya, tadi bisa bangkit. Bangkit kenapa? Karena dia menaruh hidupnya kepada Kristus. Prioritasnya pada Kristus. Apalagi, Joni juga mendirikan sebuah organisasi, Nirlaba. Nirlaba itu berarti perusahaan yang tidak menarik keuntungan. Tidak berfokus kepada keuntungan tetapi menolong orang lain. Bernama Johnny and Friends. Tahun 79 melayani orang-orang mengalami cacat dan keluarga mereka. Organisasi ini menyediakan dukungan rohani, bantuan keuangan, layanan sosial untuk membuat orang-orang yang mengalami keterpurukan, cacat secara fisik, supaya bisa menemukan Kristus dalam hidupnya dan bangkit seperti dirinya. Dia mulai latihan dan tulang punggungnya yang patah ini mulai bisa dia ditegakkan. Kemudian tahun 82, Tuhan menghadirkan Ken Tada ini. Seorang pelatih SMA dan guru sejarah ke dalam kehidupan Joni menikah 1 tahun kemudian. Ajaib ya, Tuhan bisa kirimkan orang, seorang pria mengasihi dia, menikah. Kemudian ini, selama tahun pertama pernikahan mereka, Joni mulai rekaman. Johnny and Friends Radio, ini rekaman. Program tersebut masih mengudara hari ini lebih dari 1.000 outlet siaran, setiap 4 menit pesan inspirasional menawarkan dorongan Alkitabiah, mempromosikan kesadaran disabilitas kepada 1 juta orang per minggu. Kelihatannya yang hidupnya sudah tidak punya harapan, yang hanya menjadi benalu orang lain, tergantung pada orang lain, tapi ketika dia hadirkan Kristus dalam hidupnya, orang yang sepertinya tidak punya harapan, yang tidak bisa apa-apa, bisa bangkit. Bahkan bisa dipakai Tuhan, karena fokusnya dia bukan untuk dirinya, hanya untuk kerajaan surga. Kalau sudah fokusnya kerajaan surga, urusannya bukan dia sendiri. Bukan kita sendiri, tapi urusan kerajaan surga. Cara menyelesaikannya, biaya, jalan keluar, semuanya urusan kerajaan surga. Bahkan dia jadi berkat orang lain. Tulis buku, bisa terjual. Terutama bisa memenangkan banyak, beribu-ribu orang, berjuta-juta orang mengenal Kristus. Bagaimana bisa mengenal Kristus? Dia yang kondisi seperti itu bisa survive, bisa bangkit lagi. Siang ini, saudara tadi yang berkata, aku sudah tidak ada harapan. Rasanya sudah di pucuk segitiga aku, tidak bisa gerak aku. Saudara masih bersyukur, punya tangan yang bisa bergerak, punya kaki yang bisa berdiri, berjalan. Ini Joni sudah tidak bisa apa-apa. Tapi ketika dia taruh Kristus dalam hidupnya, kerajaan surga itu hadir dalam hidupnya. Ketika saudara saat ini akhiri keputusanmu yang ngomong, aku putus asa, aku udah ada harapan. Rasanya tinggal ambruknya saja, stop.
Pegang Kristus. Pegang Tuhan Yesus, taruh dalam hidupmu. Saya minta pemain musik WL Singer. Maju ke depan. Taruh dalam hidupmu dan prioritaskan hidupmu kepada Kristus. Jadikan hidupmu berorientasi kepada Kristus dan jadikan hidupmu berkualitas. Artinya menyerahkan hidup, menyerahkan diri secara total kepada Kristus. Pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu, semuanya berikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Posisikan hidupmu sebagai anak kerajaan Allah. Lakukan bagian-bagianmu bahwa engkau adalah anak kerajaan Allah. Bangun rohanimu dengan berdoa. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman dalam hidup. Bergerak aktif dalam setiap area yang bisa engkau gerak. Bisa engkau lakukan yang terbaik. Bukan untuk dirimu, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan hidupmu itu berada, artinya dapat dirasakan oleh orang lain. Keberadaanmu itu harus berarti. Selagi ada kesempatan, gunakan sebaik mungkin. Selagi bisa, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya bila saatnya tiba, sudah tidak bisa apa-apa, tapi sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Keberadaanmu sebagai suami, supaya bisa dirasakan istri dan anak-anakmu. Keberadaanmu sebagai istri, supaya bisa dirasakan suamimu, anak-anakmu. Kalau engkau sebagai anak, keberadaanmu, supaya dapat dirasakan keluargamu, adik-adikmu, kakakmu, papa mamamu, semuanya. Keberadaanmu di tempat ini pun supaya dapat dirasakan semuanya. Bahwa kehadiranmu, keberadaanmu itu berarti. Bukan untuk dirimu. Supaya mereka, kita semua saling mengenal. Merasakan Kristus ada di dalam hidupmu. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Banyak di dalam hidupku, rancanganmu indah terjadi di hidupku Tuhan. Indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang aku perlukan, mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata, sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Tuhan. Bapak Ibu yang datang hari ini, Bapak Ibu yang mengatakan, aku sudah tidak ada harapan Tuhan. Aku sudah hopeless Tuhan. Sudah tidak ada lagi pengharapan dalam hidupku. Hidupku sudah hancur Tuhan. Aku seperti rasanya tidak punya masa depan. Rasanya gelap semua di depanku Tuhan. Aku tidak tahu jalan kemana. Aku sudah coba berkali-kali tapi selalu gagal. Aku sudah lakukan berkali-kali bangkit tapi aku selalu jatuh. Siang ini, akhiri pikiran sia-sia. Saudara yang ingin mencoba bunuh diri, akhiri. Karena ada kabar baik bahwa Yesus akan memegang tanganmu. Menolong hidupmu. Bahkan memulihkan hidupmu. Sehingga hidupmu, ketika ada Kristus ditaruh di dalam hidupmu, hidupmu akan menjadi berarti. Engkau akan bergerak luar biasa. Karena Kristus yang memimpin hidupmu. Dan keberadaanmu dapat dirasakan orang lain. Saat ini engkau pegang dadamu. Angkat tanganmu dan pegang dadamu. Siang ini Tuhan akan pulihkan hidupmu. Dan menjadikan hidupmu berarti. Tuhan, Kau tahu setiap tangan yang ditaruh di dada, Engkau yang penuh kasih. Saat ini bekerja Tuhan. Hadir dalam hidupnya. Mereka sudah menyerah Tuhan. Mereka sudah mengangkat tangan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Saat ini Engkau turun tangan. Jamah hidupnya. Roh Kudus jamah. Kuasa-Mu hadir dalam hidupnya. Memulihkan keadaan hidupnya. Engkau cabut segala pikiran putus asa. Segala pikiran sia-sia. Cabut roh bunuh diri. Cabut roh yang membuat dia putus asa. Saat ini cabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini melepaskan kuasa-Mu mengalir. Urapan-Mu mengalir dalam hidupnya mereka. Hadir-Mu dirasakan. Saat ini mengalir Tuhan. Mengalir. Kasih-Mu mengalir. Memulihkan hidupnya. Mengangkat hidupnya. Sehingga hidup ini menjadi berarti. Pimpin hidupnya Tuhan, Roh Kudus pimpin. Tolong hidupnya. Supaya setiap langkah hidupnya terus berjalan dalam kebenaran firman. Sehingga menemukan terang. Tidak pernah tersandung bahkan tergeletak. Karena tangan-Mu memegang hidupnya. Dan Kau memulihkan hidupnya. Sehingga dia dapat bergerak dan ada. Hidupnya mulai saat ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dapat dirasakan setiap orang, dimanapun berada, dapat dirasakan. Dan keberadaannya menjadikan arti yang membawa kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Syukur Bapa. Buat kasih setia-Mu dalam hidupku Tuhan. Di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
Bapa. Syukur Tuhan. Sekali lagi kita mau pujikan ini. Ya Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Apapun yang saat ini yang terjadi di dalam kehidupan kami kita, itu baik adanya. Sebab Dia Allah yang baik. Ya, amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes, amin. Ya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini yang sungguh indah. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang menuntun di dalam setiap langkah hidup kami. Firman-Mu yang menyatakan kesalahan bukan karena Engkau jahat, tetapi Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau mengasihi kami umat-Mu, ciptaan-Mu, anak-anak-Mu. Engkau menghendaki kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk diselamatkan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami, Roh Kudus terus Engkau bekerja. Engkau bekerja sebebas-bebasnya untuk menjamah kami, memberi kami kekuatan. Kami dapat merenungkan dan kami dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami hidup bukan sekedar hidup bernafas dan memenuhi bumi ini. Tetapi kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan berguna. Tuhan, hidup kami boleh berdampak Tuhan. Terutama buat kerajaan sorga. Dan berdampak, berguna buat sesama kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami bergerak. Kami tidak pasif. Tuhan, kami tidak mati Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kalau Engkau masih memberi kami kesempatan hidup, Tuhan, hidup kami ini memuliakan Tuhan. Kami bergerak apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau pakai, kami mau kembangkan Tuhan. Sebaik mungkin, semaksimal mungkin Tuhan. Bukan untuk pujian diri kami. Bukan untuk kepentingan diri kami Tuhan. Tetapi kembali untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dan kalau kami ada sampai saat ini, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semata-mata karena kasih-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, keberadaan kami juga Tuhan,
boleh Tuhan menjadi saksi-Mu yang hidup. Lewat sikap hidup kami Tuhan, lewat perkataan kami Tuhan. Untuk membawa Tuhan berdampak buat sekeliling kami Tuhan. Yang positif, yang baik, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pelajaran firman-Mu yang Kau ajarkan kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih. Sungguh-sungguh Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh melakukan semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, bukan kami menuntut supaya kami diberkati, supaya kami diselamatkan. Tetapi kami melakukan semuanya itu. Baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam berumah tangga, baik itu di dalam pekerjaan, di manapun komunitas kami berada. Kami melakukan yang baik, menyenangkan Engkau. Itu karena Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah memulihkan kami. Dan itu sebagai balasan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan berkat-Mu Tuhan, atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ibadah raya ini. Dari awal, pertengahan sampai selesainya Tuhan. Dan hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tim multimedia yang melayani prokes dan kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Di saat kami masuk di dalam hadirat-Mu, kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Maka kami pulang, kami tidak sama lagi Tuhan. Kami diubahkan Tuhan. Tuhan, untuk kami Tuhan menjadi manusia ciptaan-Mu Tuhan. Tuhan yang berguna, Tuhan buat kerajaan sorga, buat sesama kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak lagi sedih, kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi hidup dalam ketakutan Tuhan. Sebab Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah memberikan jalan keluar kepada setiap persoalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kalau kami sebentar anak-anak-Mu akan berpisah. Kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu ada di dalam setiap kami. Sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Dan pertemukan kami untuk minggu depan. Kembali kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, silakan duduk kita.